Nah, makanya Sekarang kan saya begini, sekarang begini, kutanya dulu, Oppo, ya, karena kita mungkin sama-sama orang Batak, ya, kutanya dulu, Oppo. Iya. Orang Batak itu bagian dari Indonesia, kah? Menurut Oppo, nggak usah yes or no, terangkan pun jadi. Kau bilang, dengar dulu, kalau hanya masalah jembatan kau bilang, sekarang saya tanya, ada nggak Hagendom berbonding di Tanah Batak? Ada nggak Dirik di Tanah Batak? Ada nggak? Di 132 ya. Ya kan, kalau gini coba, nasi bungkus itu enggak kenal agama. Nah, inilah Pancasila ya. Inilah Pancasila. Nah, terus bukunya kita launching tanggal, mudah-mudahan, oke, berdoa terus ya, 1 Oktober kita benar-benar bisa launching. Mohon teman-teman bisa membantu. Kalau ada yang bisa membantu, mohon bisa hubungi langsung ya, supaya yang bisa membantu jadi volunteer. Tentu teman-teman diakonia, para diaken ini diharapkan bisa membantu Pak Jenderal untuk membantu launching buku ya. Dan tentu teman rekan-rekan di kepolisian bisa membantu mengamankan, juga rekan-rekan TNI, anak buah Pak Jenderal juga bisa membantu mengamankan saat launching dan bagi-bagi buku secara gratis ya, buku Pancasila kita untuk ini ya, untuk tahap pertama. Nah, nanti kita kirim sampai ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah target kita. Tapi harus dipastikan gurunya itu dibagi ke sekolah ya, jangan ditahan di sekolahnya terus yang dibagi buku khilafah, kan kurang ajar kan. Nah, itu entah gimana caranya, atau kita sendiri membagi ke anak sekolah itu, jangan dikasihkan ke gurunya, tapi kita sendiri bagi sampai anak itu terima bukunya. Nah, kita masuk ke sekolah, kita minta izin kepala sekolah, lalu kita bagi di sekolah itu. Pastikan itu sampai ke tangan, jangan sampai ditahan sama gurunya ya. Ntar ditahan dimasukkan ke ini, repot kita. Nah, oke. Kalau bisa di buku itu ada kontak personnya tuh Pak Jenderal, supaya kalau ada sesuatu, orang itu bisa kontak kalau sampai ada terjadi buku itu misalnya nih, oh disita ulang Pak nih, diambil ulang Pak, bukunya sama sekolah Pak, diminta lagi Pak. Kenapa diminta lagi? Ya nggak tahu kenapa diminta lagi. Wah, itu kan berarti kan ada boikot kan. Nah, yang seperti itu, yang begini-begini ini. Luar biasa. Oke, kita langsung ke anak Batak. Luar biasa anak Batak, sambil kita saksikan. Ada dua ya, yang mau ditanya, mau doktrin atau Pancasila, silakan. Gitu. Sila. Selamat malam. Selamat malam anak Batak. Horas. Horas, selamat malam Pak Jenderal ya. Malam. Nah, satu dulu mau kutanya sama Pak Jenderal. Sebelum aku ngomong dulu, kutanya dulu Pak Jenderal. Iya, silakan. Ketika seragam Bapak masih Bapak pakai, pernah tidak Bapak menyampaikan itu? Oh, sudah. Mau saya tunjukkan videonya? Boleh, sudah. Makanya begini, ketika saya mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar sudah dirubah, ya kata Tuhan menjadi Allah, saya udah nggak boleh ngajar lagi. Karena komandannya pun ternyata sudah keracunan khilafah. Oh, pernah. Boleh lihat videonya, ini arah boleh. Pertanyaannya ini nampaknya jelas sekali Pak Jenderal. Mungkin saya tanyanya gini. Mungkin begini, saya beraniin tanyanya begini. Ini kan kita ada isu TNI sudah kesusupan. Jangan-jangan Pak Jenderal ini dibuang gara-gara ya itu tadi kan Pak Jenderal sendiri bilang kan, setelah saya menyampaikan ide dalam Pancasila yang benar, nggak boleh ngajar lagi. Apakah semua TNI juga dibegitukan itu, semua anggota itu? Nah, yang menjadi persoalan kan ketika Menteri Pertahanan ngomong 3% TNI sudah terpapar. Belum itu di TNI, belum lagi di birokrasi yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kalau waktu itu kan saya begitu aja, saya sudah berani ngomong aja udah kaget-kaget orang kan, karena tidak ada yang berani ngomong. Nah, sekarang saya kan sudah bebas, sudah selesai. Tapi bukan selesai. Purnawirawan itu bukan berarti sudah pensiun. Itulah bedanya kita. Purnawirawan masih ada wannya. Pengabdiannya tidak selesai.
Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, karena ada bagus itu pertanyaan. Apakah pernah? Pernah, tanya aja. Bahkan di doktrinnya pun saya tulis itu. Tapi doktrin yang saya buat sekarang udah diacak-acak juga sama mereka. Itu tadi entah siapa yang menyusun doktrin berdasarkan undang-undang. Waduh, payalah kita. Oke lah, nggak apa-apa. Udah pernah saya sampaikan. Nanti di doktrin juga bisa saya jelaskan. Oke, berarti aku selalu melihat Bapak ya, karena ketika masuk berseragam, Bapak memang pernah menyampaikan. Jadi begini, Pak Jenderal, memang Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi yang berkepanjangan itu, saya simak, Bapak sedang menggiring bahwa negara yang didirikan atas ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tuhannya orang Kristen. Itu yang Bapak giring tadi kan? Betul tidak begitu Pak Jenderal? Ya kira-kira begitulah. Sebab Yes or no saja Pak. Yes or no saja. Yes, ya atau tidak saja. Memang begitu. Nggak boleh Pak, ya? tidak ada pertanyaan yes or no Pak, karena ini enggak, kita cerita begini Pak Paul, Pancasila. bisa saya jawab. Terangkan dulu biar ku dengar. Terangkan biar ku dengar. Nah, dengar ya. Kalau Anda bertanya apakah, maka 50-50. Iya, alasannya apa? Tidak, alasannya apa? Saya sebagai orang Batak, ya, sebagai orang Batak yang percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa, ya, saya belum sampai ke sana. Mengapa sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa? Kenapa sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena belum sampai ke bagian kedua. Kenapa Tuhan itu Sang Pencipta, ya kan? Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian kenapa Tuhan itu selalu bermusyawarah? Lo ingat, Adam dan Hawa itu selalu bermusyawarah. Untuk apa? Suatu mufakat. Itulah sila keempat. Kalau persatuan itu semangat ide Tuhan bahwa manusia itu diciptakan, Adam diciptakan, Hawa diciptakan, itu harus dipersatukan. Lah Tuhan mana yang mengatakan demikian? Sekarang saya tanya. Kemudian Tuhan mana yang maha adil? Adam sudah melanggar, ya Adam sudah melanggar, Hawa sudah melanggar, dijatuhkan hukuman nggak? Dijatuhkan hukuman. Tuhan yang mana? Lah makanya sekarang begini, kutanya dulu Opung, ya, karena kita mungkin sama-sama orang Batak, ya, kutanya dulu Opung. Iya. Orang Batak itu bagian dari Indonesia kah? Menurut Opung? Nggak usah yes or no, terangkan pun jadi. Oke, saya jelaskan. Ya, bangsa Batak. Ya, makanya kemarin ikut nggak waktu narasumber saya sebagai narasumber bangsa Batak, heroisme bangsa Batak dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kalau menurut aturan, ya bangsa Batak itu adalah negara. Sekarang saya tanya Anda, kenapa disebut negara? Negara bangsa. Kenapa? Bangsa Batak punya kedaulatan dan punya hak berdaulat. Kemudian punya tanah wilayah sendiri. Punya rakyat sendiri. Punya bahasa sendiri. Punya tulisan sendiri. Punya budaya sendiri. Punya pakaian sendiri. Punya cara tradisional sendiri. Tetapi kenapa kita menyerahkan kebangsaan kita menjadi suku bangsa suatu negara ini? Ya memang bagian daripada negara. Kenapa? Karena negara itu didirikan karena ada persamaan kehendak, persamaan menderita. Itu bangsa Batak tidak pernah dijajah. Ya, saya beritahukan sama Anda, bangsa Batak tidak pernah dijajah. Kenapa Opung bilang tidak pernah dijajah? Di kampungku masih ada jembatan bangunan Belanda. Kenapa tidak pernah dijajah? Kenapa? Sekarang saya tanya, dengar dulu. Kalau saya ngomong, Anda tanya saya jawab.
Kalau Oke. nanya jangan kayak orang kesetanan dong. Satu jawab selesai. Oh, Ayo. tidak. Kami orang Batak Jangan memang begitu kalau mengingatkan. nanya gitu ya. Nanya itu satu-satu Biar aja dulu. Pak Paul, biarkan dia orang Supaya Batak jawabnya tapi tidak tahu. karena Saya kita yang beritahu. Sekarang begini aja. Kalau selesai masalah dijawab jembatan belum kau jelas. bilang, dengar dulu. Kalau hanya masalah jembatan kau bilang, sekarang saya tanya, ada nggak Hagendorf Verbonding di Tanah Batak? Ada nggak Girik di Tanah Batak? Ada nggak? Ada Giring nggak? Ada Hagendorf Verbonding nggak di Tanah Batak? Nggak ada. Itulah makanya tanah itu belum dijajah. Kalau dia bangun jembatan, karena dia memang harus lewat jembatan kalau menguasai sana. Itu jembatan bukan berarti dia. Sekarang saya tanya, adakah budaya Belanda tinggal di sana? Ada. Apa? Apa? Ada. Nah, biar ku Apa? terangkan ya, Opung ya. Ya sekarang kau buktikan dulu lah. Ada nggak Ya, tanah biar ku Hagendorf buktikan. Verbonding? Biar ku buktikan budaya Belanda ya. Iya. Mana? Jadi nenek moyang saya pada zaman dulu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu Apa? nenek moyang saya. Nenek moyang saya pada Ya. zaman Belanda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Keyakinan nenek moyang saya adalah roh-roh para leluhur. Oke. Sudah ya? Ya. Adat istiadat Batak itu bagi kami sangat tertata rapi. Oke. Pada saat kami orang Batak melakukan perayaan adat, baik itu pernikahan atau Manggara Radat atau kematian, kami pantang memakan daging babi. Pantang bagi kami. Oke. Tidak boleh. Tetapi karena pengaruh Belanda di tanah kami, Belanda mengajarkan Kristen dan mengajarkan tentang halal dan haram. Akhirnya apa? Adat istiadat kami itu dijajah oleh Belanda sehingga orang Batak sekarang banyak yang memakan babi. Apakah itu tidak termasuk jajahan? Silakan dilanjutkan Pak Jenderal. Oke, sebentar. Sebentar. Ya. Pak Paul, kayaknya melenceng dari topik Pak Paul. Salah itu terlalu Oke, jauh. ini Anak Bapak- Batak ini Bapak- Ketua Bapak- masyarakat Bapak- adat Batak Bapak- aja. Bapak- Ini yang itu jawab mesti harusnya identitas masyarakat siapa adat Batak itu. ini. Biar aja saya jawab Pak Paul, biar saya kasih tahu sama dia. Ya. Anda orang Batak, Anda nggak percaya Yesus, nggak dipaksa. Berarti Anda tidak dipilih Tuhan Yesus, itu aja. Karena iman percaya saya, bukan Anda yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih Anda. Kalau Anda mau makan babi, mau tidak makan babi, itu urusan Anda. Nenek saya, opung saya pun tidak makan babi. Makanya aku bilang tadi Opung. Belum jelas, tunggu dulu. Biar jangan melenceng. Kamu Makanya yang loh, sudah melenceng. Kalau ada orang ngomong dengerin dulu satu-satu anak Batak. Aduh, kalau nggak ada ini. bicara Dia di itu sini. Kamu nggak tahu. nyamar jadi Parmalin Pak, mau mengadu domba Parmalin dengan Kristen. Itu aja Pak intinya. Oh sudah tahu, saya sudah kayak Porus Pak Marpalim. Sudah ke rumahnya saya di Balige. Sudah, saya tanya. Ya waktu itu sama Pak Nepos-Pos. Horas Amang, Horas. Ya, kalau Amang percaya debata mula jadi Nabolon, silakan aja. Ini kan masalahnya di Indonesia ini bukan hanya bukan hanya agama ya. Saya kalau Anda tanya, agama saya apa? Saya nggak punya agama. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan agama. Jangan salah Anda. Di mana? Coba baca Bible. Waktu itu saya mau belajar sama Pak Nepos-Pos apa? Boleh nggak saya tahu kitab suci orang Parmalin itu seperti apa? Tanpa saya menjadi orang Buddha, tanpa saya menjadi orang Muslim, saya boleh nggak membaca ajarannya? Boleh dong. Hati-hati Anda ya, jangan bilang Anda saja yang nggak makan babi. Opung saya nggak makan babi itu. Tidak pernah menyentuh babi dan darah. Biar tahu aja Anda. Dan Anda tahu nggak siapa orang Batak pertama yang memenggal misionaris Belanda? Tobing. Siapa yang duluan dibaptis? Ya Tobing. Tanya aja Marga Silala itu. Betul. Jangan salah. Tetapi kenapa? Apakah leluhur kami dulu tidak seperti Anda? Oh sama. Pada roh-roh itu. Tapi kenapa No Manson bisa merubah? Lah kalau Anda nggak percaya sama Yesus itu urusan Anda. Tapi jangan memaksakan Anda
Saya kan tadi tanya, Tanah Batak dikuasai, dijajah sama Belanda enggak? Sampai sekarang tidak ada Hegendom perbonding. Tapi kalau di tempat yang lain, dia Jakarta atau tanah-tanah lain, ada giri enggak? Enggak ada giri di Tanah Batak. Ada giri enggak? Saya tanya dulu, jawab dulu. Jadi kamu tanya, saya jawab, tapi kamu nggak bisa jawab. Ya Itu nggak tadi ngerti tuh. artinya apa? Pak Nah, Tobing nggak itu ngerti dia tuh dijajah. Hegendom perbonding. Nggak ngerti dia itu. Mana ngerti Anda? Anda Ini- hanya cuman, aduh. Mungkin saya ada pertanyaan satu Pak Jenderal. Apakah ada Apa? orang Batak yang dipaksa makan babi oleh Belanda? Nggak tahu saya. Kita Dia tidak bilang tahu. itu. Nah ini kan pertanyaan kan begitu. Tetapi Iya. kalau yang jelas di Madura ada orang ternak babi dibakar sama orang Islam. Nah, Dibakar babi-babinya seorang-orangnya. lah iya. Ya, di Bangkalan. Tetapi sekarang harusnya dijawab sama dia, mengapa babi diciptakan Tuhan? Tapi diciptakan bisa Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan babi itu loh. Kenapa Tuhan menciptakan babi? Aku Nah, karena sekarang- dimut. Aku karena dimut. Tunggu aku ngomong ya. Aku karena dimut ya. Bukan, Anda pertanyaannya melenceng. Jauh sekali dari apa yang saya jelaskan. Ya, yang melenceng jangan dijawab Pak Jenderal karena kita Ya. waktunya Nah, terbatas. tapi saya harus Sudah, jelaskan nggak apa-apa. juga. Dia bilang kan tadi dijajah. Oh, dijajah katanya dia. Dari mana? Ingat ya, Sing-Singa Mangaraja tidak pernah menyerah kepada Belanda. Ini anak Tidak. Batak, kalau kamu tambahkan mukanya, kamu boleh Iya. bicara. Kalau nggak tambahkan Nggak mukanya nggak boleh bicara Anda lagi. belum Ya. kenal. Jangan menguji Silakan. jenderal yang sudah makan garam ya. Saya bukan itu. Kalau mau Saya debat, sudah karena ini bukan pelajari. acara debat Oh. sekarang. Jadi kalau mau Iya. debat, tambahkan videonya. Oke, silakan. Saya unmute anak Silakan. Batak. Silakan anak Batak. Daripada, ya. Gini ku bilang Opung. Kenapa ku tanya tadi sama Opung? Apakah orang Batak itu Oke, bagian maskernya dari- boleh dibuka nggak? Kalau maskernya nggak boleh dibuka, nggak maskernya, usah. Pak. Suruh Nggak buka usah. masker, Pak. Di sini kita kalau mau ngomong itu harus orang jelas, baru boleh debat sama kita. Kalau nggak boleh. Ini aturan saya begitu. Oke, Ya, kalau nggak mau, ngomonglah. Nggak, ya udah nggak usah Pak Jenderal, buang waktu Ya, Pak Jenderal iya, sama betul. orang pengecut Iya, begini. Eporusnya itu, Eporus Parmalim, saya sudah ke tempat ibadahnya, persis di atas rumahnya di Balige. Dan Eporusnya itu Pak Nepospos juga pernah mendengar ceramah saya di Palu. Mm-mm. Masuk Kunmai mana? Ya, anaknya itu dokter 1 sekarang. Saya udah tahu semua. Jadi Anda mau ngomong itu, saya sudah tanya, mengapa di Batak itu tanahnya tanah adat sampai sekarang? Tidak ada Hegendom perbonding, tidak ada girik. Makanya BPN bingung kalau terjadi ribut masalah tanah. Ya, Jadi kalau namanya dijajah, tanah itu pasti dikuasai dulu. Lah dia bilang dijajah dari mana? Anda lahir dari debu atau dari tanah atau dari langit kau turun? Itu artinya tidak pernah bisa dijajah sama Belanda. Walaupun iman orang Kristen waktu itu, orang Batak sudah banyak yang Kristen, ya karena dia tidak suka sama Belanda, ya dihajar juga. Itulah membuktikan bahwa kita Pancasila. Kenapa? Kebenaran. Anda nggak ngerti Pancasila, sekolah Anda di mana saya juga nggak tahu. Anda bicara kepercayaan, makanya di Indonesia ini aliran kepercayaan masih diakui. Sekarang saya tanya Anda, hanya Parmalim aliran kepercayaan, ada berapa ratus kepercayaan di Indonesia? Tahu nggak Anda? Nggak tahu kan? Loh kita menghormati itu, Pancasila menghormati itu. Anda tahu nggak? Anda dari mana orang Batak? Sudah belajar belum? marga Saya apa dia? bilang. Makanya nggak nah tahu. ini kalau Dia panggil mau debat harus tampak Ah. muka. Kalau nggak tampak muka nggak bisa. Belum Silakan tahu buka lagi. maskernya. Ah. Nanti boleh saya buka mikrofonnya. belum kalau nggak lagi kita- Pak Paul, kalau saya tanya dia, Teman-teman yang mau Asal- belajar juga banyak, bukan yang sok pintar. Di sini kita nggak mau diajarin Iya. orang lain lagi, Pak Jenderal. makanya ini kok Dia- muncul tiba-tiba Iya, karena dia ini terkenal dia kali. bisa aja dia pakai jaket alma maternya punya orang, dia karena itulah tambah orang-orang nggak punya titik begitu, Pak Jenderal. Jadi jangan Iya, karena banyak, hanya buang banyak waktu, Pak Jenderal. Yang mau pintar Ya. juga banyak. Orang-orang ini Oke lah. kita nggak butuh Silakan. dengerin orang usah beginian, Pak ditanggapi Jenderal. lah. Kecuali dia tampak Ngomong. muka, baru kita Tadi kasih. tadi kita sudah ngomong. saya jawab. Dia bilang kan Batak dijajah, saya bilang tidak. Ya kalau menjajah Batak ada dua, tanahnya dijajah, orangnya dijajah. Sekarang nggak ada tuh orang Belanda, orang Indonesia, orang Batak gila-gila bahasa Belanda, nggak ada. Ada, tanyalah, ada yang ngerti nggak? Nggak ada.
Nggak ada yang ngerti bahasa Belanda. Jadi jangan bilang begitu. Sekarang budaya Belanda. Makan pakai sendok garpu. Orang Batak pakai tangan kok. Tapi sekarang karena sudah modern itu tadi. Makan prasmanan. Karena diajarkan dari mana? Sudah budaya Indonesia. Orang Batak dulu makan, Pak Paul. Saya masih ingat, masih kecil saya. Masih SD. Itu makan di satu tampah itu. Ya. Yang makan satu tampah itu bisa 5 orang, 6 orang. Dagingnya Namanya di situ Sapa. dilempar, sayurnya di situ dilempar. Kalau sekarang sudah berbeda. Tapi bukan zaman Belanda itu hilang. Enggak. Sudah merdeka kok saya masih makan itu. Tahu nggak Pak Paul? Orang Karo itu ada tai kerbau atau tai sapi yang masih muda. Itu dijadikan sayur. Tanya kalau nggak percaya. Tapi budaya itu sudah nggak ada lagi. Apa dijajah Belanda? Itu budaya Belanda? Oh enggak. Makanya tadi saya bilang. Cuman orang Batak sangat toleran. Sampai sekarang itu masih toleran. Makanya kalau mau merdeka, kami berhak merdeka loh. Kami tidak dijajah sama Belanda. Berhak merdeka. Tetapi dengan semangat persatuan dan kesatuan, kami bersatu. Menyerahkan identitas bangsa Batak. Tapi di kepala orang Batak sekarang masih ngomongnya apa? Bangsoi. Saya sering komen, jangan bilang-bilang bangsa Batak loh. Kita suku Batak sekarang. Identitasnya udah kita serahkan, kedaulatan kita udah kita serahkan. Tetapi yang tidak bisa diserahkan apa? Adat budaya tidak bisa diserahkan. Makanya bisa nggak undang-undang mengatur budaya Batak? Oh, tunggu dulu. Tidak bisa mengatur tanah adat, tidak bisa. Itulah sekarang ribut terus. Ribut terus karena negara ingin menguasai. Bahkan pernah Menteri Kehutanan ya dibikinlah hutan lindung. Wah, ini wilayah hutan lindung. Apa yang terjadi? Ribut. Karena orang Batak bilang, kami sudah cari makan di sini. Bertahun-tahun, berapa keturunan. Makanya di Batak, masalah tanah itu sangat rawan. Mana ngerti si anak Batak tadi? Baru lahir dia kemarin itu. Ya, nah kita jangan buang waktu. Kita lanjut dulu Pak Jenderal ya. Siapa yang mau bertanya, Kecuali mau tampak muka, boleh kita debat ya. Bilang namanya siapa dong, marganya siapa? Iya, marganya siapa? Yang penting tampak muka. Kalau mau nama apa nggak tampak muka, mau apa saja mah boleh. Jaket mas saya punya berdiri di Tanah Abang banyak itu. Iya, dari ya, mana? Pak Tambunan, silakan Pak Tambunan. Lalu Ya, Pak silakan, Robert Pak Tambunan. Mamengking siap-siap ya. Oh, Pak saya Tambunan terima kasih silakan. dulu sama Ini Pak anak Tambunan Batak, tadi. kalau tambahkan muka, ini saya taruh terus di depan ya. Kalau mau tambah muka baru boleh nih. Ya. Ya. Baik, salam Bapak Ya. Paul, Ya. salam Jenderal Tobing. Oh, selamat Tuhan Yesus malam Pak memberkati. Tambunan. Saya terima kasih Salam. dulu pertama ya mengingatkan saya tadi air kelapa. Waduh, terima kasih. Ya, jadi air kelapanya nggak usah yang kelapa hijau karena kandungannya sama saja itu dengan kelapa biasa dan mudah dicari itu kelapa yang biasa itu Pak Ya, Tobing. ada kok, sudah ada langganan saya. Dulu rutin kami minum itu. Aduh, belakangan ini ya itu gara-gara PPKM monyong ini. Nah, ya udahlah. Baik, Lanjut. baik terima kasih. Ya. Yang pertama, saya sungguh ya merespon dan apresiasi yang tinggi terhadap kuliah yang diberikan Jenderal Tobing selama ini. Ini luar biasa. Kita tidak akan pernah menemukannya di ruang-ruang belajar yang lainnya. Pasti tidak akan ditemukan. Karena apa? Pengajaran yang disampaikan oleh Jenderal Tobing tentang Pancasila ini sangat komplit dan sangat berbobot, disampaikan dengan semangat yang luar biasa, bahkan berapi-api. Nah, hanya yang menjadi keprihatinan kita nantinya adalah apakah pasca hidup bangsa Indonesia ini bisa ya dipahami dan ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak bangsa, sehingga pola pikir dan tindakan anak-anak bangsa ini, terlebih lagi para aparatur negara, ya aparatur pemerintah tentunya, menjadi pelopor. Jadi mereka memang menjadi pelopor. Sehingga apa? Sehingga keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu bukan suatu yang mustahil, tapi sesuatu yang pasti. Jadi intinya adalah bahwa satu-satunya yang bisa mewujudkan cita-cita nasional adalah Pancasila. Pancasila ini harus diimplementasikan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan
pemerintah kita harapkan menjadi dinamisator dalam menanamkan nilai Pancasila dan juga sekali lagi menjadi teladan sehingga seluruh masyarakat mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, ini saran tentang penulisan buku terkait dengan sila pertama tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Ada baiknya diberikan penjelasan bahwa sila pertama itu mengandung sifat-sifat Tuhan yang utama, Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, dan juga berbicara tentang hukumnya yang utama dan yang pertama, yaitu hukum kasih. Nah, ini harus dituliskan juga di situ bahwa hukum yang paling utama adalah hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini kan kebenaran, ini firman Tuhan yang tidak bisa dibantah. Nah, itu sebagai penjelasan nantinya di sila pertama. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin bisa direspon oleh Jenderal Tobing terkait dengan doktrin. Doktrin kita banyak sebenarnya, doktrin nasional. Salah satunya adalah ketahanan nasional. Nah, bicara tentang ketahanan nasional itu bicara tentang kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Nah, yang jadi pertanyaan saya terkait dengan Kemhan. Doktrin ketahanan nasional kan menjadi salah satu bagian yang dianut oleh Kemhan. Nah, pertanyaan saya bagaimana Kemhan RI mengaplikasikan doktrin ketahanan nasional di dalam fungsinya? Karena saya tidak melihat sama sekali, ya, di saat Indonesia diserang pandemi, tidak ada itu Kemhan bersuara sama sekali, apalagi berbuat. Ini ada apa sebenarnya Kemhan? Barangkali Jenderal Tobing bisa memberikan respon tentang itu. Kemudian yang terakhir, saya menanggapi tentang narasi kampanye khilafah. Ini biar mereka dengar, hai kamu khilafah, kamu itu orang-orang yang terbelenggu oleh roh Babel, roh antikris. Jadi kamu masih terikat oleh tali dosamu. Lihat bagaimana khilafah yang ada di dunia selama ini. Lihat bagaimana Taliban. Tidak ada damai, yang ada kekerasan, yang ada kebiadaban. Jadi khilafah itu sebenarnya menghancurkan kehidupan manusia, menghancurkan peradaban manusia. Jangan kau mencoba-coba di negara ini, engkau pasti dibasmi habis oleh negara. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Ben, terima kasih saran masukannya. Oke lah, Pak Paul. Ya. Saya ingin mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Pak Dio Tambunan. Ya, masalah ketahanan. Tapi saya jawab dulu masalah ketahanan nasional. Nggak paham apa itu ketahanan nasional. Nggak paham. Dan saya sudah pernah mengatakan juga waktu saya siswa Lemhanas. Ini doktrin ketahanan nasional asli milik Indonesia atau diambil dari negara lain, dari adopsi. Wah, saya di apa? Ditanya sama seniornya, kamu ngarang, Bing. Loh, saya bilang, kenapa saya bilang ketahanan nasional itu menjadi doktrin? Itu dimulai tahun 75, Pak. Tahun 75 baru kita ngomong masalah ketahanan nasional. Kalau buka bukunya Nasution, ya, yang lama-lama, tidak pernah kita bicara ketahanan nasional. Ketahanan nasional 75 diajarkan waktu itu ya, Pak, mohon maaf, saya di Akademi Militer, saya diajarkan tingkat 1 sampai tingkat 4 menerima pelajaran yang sama. Masalah ketahanan nasional, timnya datang dari mana? Dari Seskoat. Ya, digabung dengan dari tim Lemhanas. Datang mengajar. Dulu Lemhanas itu bukan lembaga ketahanan nasional. Dulu namanya Lembaga Pertahanan Nasional. Dirubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Tapi ketahanan nasional itu adalah doktrin yang kita adopsi. Dari mana? Dari Vietnam. Makanya
ditandatangani oleh Gubernur Lemanas, sayang sudah almarhum beliau, baru tahun ini kalau nggak almarhum. Saidiman itu yang menandatangani. Saya ada buktinya kok. Ditandatangan supaya doktrin ketahanan nasional ini diajarkan. Setelah Angkatan Darat yakin, ya, ketika Bung Karno, Pak Yani berangkat ke Vietnam, ya ketemu sama Ho Chi Minh, ya, dan waktu itu ada namanya seminar Angkatan Darat. Disitulah dimulai doktrin. Dulu namanya doktrin Angkatan Darat itu bukan Kartika Eka Paksi, Tri Ubaya Sakti. Ya, saya dalami semua. Tapi Pak Yani belum sempat apanya supaya doktrin ketahanan nasional ini yang punyanya Vietnam itu kita adopsi, kita robah. Karena ada kemiripan. Makanya doktrin ketahanan nasional itu dimulailah tahun 75 diajarkan. Letting 74 itu menerimanya di pendidikannya sudah di kecabangan. Tapi kami waktu itu saya juga jadi tanda tanya, kenapa dari tingkat 1 sama tingkat 4 menerima pelajaran yang sama, minggu. Dulu namanya doktrin Nusantara dan ketahanan nasional. Kalau dokter Nus itu adalah apa? Doktrin Nusantara itu adalah wawasan Nusantara. Sekaligus itu. Wawasan Nusantara sama ketahanan nasional sekaligus. Nah, orang tidak paham. Jadi kalau mau bicara ketahanan nasional, ulet dan tangguh, ya contohnya Vietnam. Bayangkan mereka bisa menggali dari tempat gerilya dia sampai ke kota Saigon itu. Dan hidup di bawah tanah seperti tikus. Siang mereka mencari makan, malam dia bergerilya. Nyangkol, nanam apa segala macam. Orang nggak tahu. Nah, itulah Ho Chi Minh. Makanya Ho Chi Minh bilang, dia bilang apa? The school of defense is the school of life. Jadi bagaimana kami mempertahankan Vietnam? Ya, seperti kami mengalami kehidupan kami. Itulah doktrinnya Vietnam. The school of defense is the school of life. Di situ Pak Yani menerima, Bung Karno juga menerima petunjuk itu. Makanya Bung Karno menciptakan tahun 65 Lembaga Pertahanan Nasional. Makanya Bung Karno bilang apa? Pertahanan Indonesia akan maksimal jika berdasarkan geopolitik Indonesia. Itulah yang tertulis di Lemhanas sana. Tapi paham nggak geopolitik yang dimaksud Bung Karno itu? Paham nggak? Sampai sekarang juga nggak paham. Geopolitik kita itu ya Pancasila itu. Beragam-ragam budaya. Bayangin Belanda kalau menyerang ke Indonesia, dia kalau di militer itu ada nama, dia harus mempelajari apa? Antropologi. Nah, disitulah dia tidak sempat mempelajari antropologi bangsa Batak. Makanya kenapa perpustakaan kita dibawa, pusaka kita dibawa. Ini masih dalam proses apa ya? Kemarin turunan Raja Singamangaraja yang ke-11 datang ke rumah. Tolong dulu Jenderali katanya. Jenderal punya banyak teman. Oke, kita usahakan. Dan saya sudah ngomong minta tolong sama Pak Yus. Pak Yus sudah mencari itu di mana barang itu. Dan dia sudah kirim ke saya WA gambar-gambarnya. Ini pusaka Batak. Tapi dia kemarin bilang, saya telepon, sekarang sudah ada di Stuttgart. Yang menjadi masalah bagi orang Batak, semua mengaku ahli warisnya. Itu persoalannya. Sehingga dari sana nggak mau memberikan. Siapa ahli waris yang sah? Apa dasarnya? Karena kami bukan tidak ingin mengembalikan. Nah, sekarang pertanyaan juga, kenapa sudah ada di Stuttgart? Saya mengikuti terus itu. Karena inilah apa yang bisa kita berikan, legasi kepada apa? Ya bukan hanya kepada bangsa Batak ya, kepada bangsa Indonesia. Karena di situ ada pengobatan kanker. Pengobatan kanker dengan menggunakan apa? Rempah-rempah, jahe, andaliman, kunyit, sama temulawak, apa satu lagi saya nggak tahu. Itu dijadikan infus. Jadi di infus itu sekarang dipelajari Jerman. Makanya jangan heran kalau jahe sekarang banyak yang berapa ton aja diterima di sana. Itu makanya Pak Putih nanam jahe di mana-mana sekarang. Ya kan? Ah, udahlah. Karena dia tahu ceritanya, dia tanam jahe di Dolok Sanggul di mana-mana. Gila lu, saya bilang. Berapa hektar aja digarap kan begitu. Jadi itulah cerita saya Pak Dio Tambunan. Kemudian Pak Paul, tolong tayangkan bagian 2, esensi. Esensi dari yang kita ceritakan tadi. Biar Pak
Pak Dio Tambunan. Karena tadi kan baru bagian 1, ada bagian 2. Esensi pelajaran yang dapat dipetik dari firman Tuhan. Mengapa Tuhan itu Maha Esa? Kenapa Tuhan itu Maha Kuasa dan Sang Pencipta? Kenapa Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Penyayang? Kemudian kenapa Tuhan itu Maha Bijaksana? Kenapa Tuhan itu Maha Adil? Sudah saya tulis juga Pak Dio, tapi nanti masukan itu akan saya kembangkan lagi. Terus naik lagi, bukan the who. Bagian kedua, esensi. Esensinya. Nah, terus. Nah, stop dulu. Nah, ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan berdasarkan penjelasan uraian ideologi, berdasarkan paradigma teologi ketuhanan sebelumnya, maka ada beberapa esensi intisari yang dapat dipetik bahwa Tuhan itu ada sebagai suatu kebenaran absolut yang memiliki kedaulatan absolut. Raja, presiden, menteri tidak punya kedaulatan absolut. Tidak punya kebenaran absolut. Yang ada adalah kebenaran relatif. Kebenaran temporer. Hari ini dia kelihatan benar, besok tidak benar. Hari ini kelihatan benar di depan umum. Di rumah dia nggak benar. Ya kita cek aja. Maka tidak bisa dibantah keberadaannya merupakan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala yang ada, Tuhan Maha Pengasih lagi Penyayang, Tuhan Maha Bijaksana, Tuhan Maha Adil. Nah, kita kupas satu-satu. Buka lagi Pak Paul. Ini memang tadi nggak saya sampaikan karena waktunya nggak ada. Nah, ini. Tuhan yang Maha Esa merupakan suatu kebenaran absolut yang diakui oleh semua umat manusia. Kalau umat manusia nggak yakin sama kebenaran absolut dan kedaulatan absolut, ya salah siapa? Ya, tapi kan saya bilang, ada turunan yang memakan buah yang jahat. Kita ini sudah kawin-mawin. Di dalam darah saya ini pasti ada darah yang jahat. Pasti. Ada darah yang baik. Tinggal kapan, mana yang lebih besar kan gitu. Nah, makhluk, benda lainnya. Semua binatang aja mengakui kebenaran Tuhan yang absolut itu. Nah, kebenaran absolut ini melahirkan apa? Suatu keyakinan. Tentang adanya apa? Kebenaran adanya prinsip tentang apa? Ada dan tiada. Atau kelihatan dan tidak kelihatan. Bukan doktrinnya Pak Ponto ya. Ada dan tiada. Tapi ini kita percaya. Ada nggak dan tiada? Angin itu ada nggak? Nggak ada angin. Nggak kelihatan angin itu. Siapa yang bisa lihat angin? Nggak ada. Tapi bisa kita rasakan kan? Nah, keyakinan akan kebenaran konsep ideologi, buah pemikiran Tuhan, yang utuh, konkret, dan lengkap, serta diyakini kebenarannya, merupakan apa? Sumber keberadaan suatu sistem keyakinan. Belief system. Makanya Pancasila ini merupakan belief system apa tidak? Kalau dia tidak merupakan belief system, ya nggak bisa kita bilang suatu ideologi. Jadi sistem keyakinan berasal dari ideologi yang diterima sebagai suatu kebenaran mutlak. Ini Tuhan yang Maha Esa. Kita nggak membahas lah. Di sini doktrin Tritunggal lah, ya ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu urusan kita masing-masing karena ini tulisan Pancasila. Silakan nanti menjelaskannya sesuai dengan keyakinannya. Karena saya susah juga memasukkan Al-Quran kemari. Saya nggak ngerti Al-Quran. Saya tanya, kalau ada yang mau masukkan bagaimana asal-muasal ideologi itu dari Al-Quran, pasti khilafah harinya. Nah, saya nggak mau. Oke ya, ini Tuhan yang Maha Esa. Buka yang keduanya. Pak Paul, makna keberadaannya. Nah, keberadaan Tuhan tadi. Nah ini, coba. Terus lanjut Pak. Tanpa suatu sistem keyakinan, maka suatu konsep yang dirumuskan akan dapat menjadi apa? Suatu kesalahan yang bisa menyesatkan. Makanya, kalau kemarin bicara doktrin Hankam Rata, bicara sistem Hankam Rata, tapi sudah dirubah, sis Hankam Rata dirubah sis Hanta. Karena kamnya diambil. Karena ada merasa institusi yang merasa keamanan itu milik kami. Itulah sampai sekarang kita jadi konflik. Nah, jika ideologi yang diterima salah atau menyesatkan, maka sistem keyakinan pun akan menjadi apa? Sikap perilaku kita itu merasa, itu tadi. Kalau kita menerima menyesatkan, makanya sistem keyakinannya juga akan salah dan menyesatkan. Nah, kalau khilafah ini, benar nggak ini kira-kira? Menyesatkan nggak dia? Nah, itu tadi. Ini bicara masih Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Emangnya Tuhan kita sama? Oh enggak. Yang bilang sama siapa? Mana buktinya sama? Bukan berarti kalau kita ini dibilang samawi, waduh, sudah percaya.
Waduh, tunggu dulu. Harus dibuktikan dong. Nah, makanya saya mengangkat kitab yang paling tua itu yang mana? Apakah ini? Tapi dari awal kan sudah saya katakan juga bahwa Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Ya, bahwa Babel itu adalah historical love story antara Tuhan dengan manusia. Sejarah. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tapi perjanjian di situ kita sebut apa? Mungkin Pak Paul lebih tahu ya, covenant. Apa bedanya covenant itu? Itu yang menjadi kita convince, yakin kita, seyakin-yakinnya. Nah, di sini kan saya bilang, sistem keyakinan yang berasal dari ideologi yang kita itu, sistem keyakinan itu berasal dari ideologi yang kita terima. Kita menerima, kita penerima belief system yang diajarkan oleh Tuhan. Merupakan apa? Sumber keberadaan filosofi. Jadi bukan filosofi dulu, tapi ideologi dulu. Nah, berbagai bangsa di dunia termasuk Indonesia. Nah, keyakinan akan kebenaran ini menjadi sumber ideologi sila pertama Pancasila. Ya, dan falsafah negara bangsa Indonesia. Saya sudah tuliskan begini. Tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dio, ya, nanti akan kita tambahkan. Tidak masalah. Tetapi bukan di sini. Coba lanjut Pak Paul. Nah, tadi kan ini Tuhan yang Maha Esa. Kita yakin. Nah, di sini Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala yang ada. Emangnya yang ada di bumi ini ciptaan manusia? Tunggu dulu. Semua ciptaan manusia. Karena Tuhan bilang apa? Akulah Alfa dan Omega. Enggak ada. Segala ciptaan yang ada dan tidak ada, serta yang akan ada, berawal dari segala ciptaannya. Mau komputer kayak sekarang, mau apa kayak. Emangnya binatang bisa menciptakan komputer? Tapi kan Tuhan menciptakan manusia, diberikan talenta. Jadi semua yang ada itu sebenarnya ciptaan Dia. Makanya disebut Maha Kuasa. Kalau tadi Maha Esa. Ya, nah itu tadi. Ya, hasil dari ide original pemikiran Tuhan, kemudian ide tersebut diekspresikan, diwujud nyatakan melalui apa? Suatu tindakan nyata yang disebut logos. Tapi, oke, sebentar dulu Pak ya, ada tamu ini.